Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kelompok 3, tempat di mana kita akan menjelajahi berbagai topik yang menarik dan bermanfaat. Podcast kali ini berjudul Kebudayaan, Nilai-Nilai Islam dan Gesekan Antar Budaya di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Selvi Dwiritasari dengan NPM 24083010095. Saya Olivia Natasha Yuniar dengan NPM 24083010012. Lalu saya Lila Viva Ardani dengan NPM 240830101025. Saya Siti Rania Zaria dengan NPM 240830101072. Saya Vina Nuraini Pujiati dengan NPM 24083010096. Saya Mela Agustin dengan NPM 240830100103. Saya Puri Khairunisa Rahma dengan NPM 24083010094. Saya Meniza Dilga Putri Nabila dengan NPM 240820101051. Saya Nela Sassikiran Gunawan dengan NPM 240820101063. Pada podcast kali ini kita akan membahas tentang kebudayaan Indonesia, bagaimana nilai-nilai Islam berperan dalam budaya tersebut, serta melihat beberapa kasus yang terjadi akibat gesekan antar budaya, agama, dan negara di Indonesia. Tetap bersama kami karena diskusi kali ini akan membuka wawasan, menggugah pemikiran, dan mungkin saja mengubah cara pandang kita terhadap keberagaman di Indonesia. Selamat mendengarkan. Nah, pada segmen satu kali ini kita akan membahas tentang kebudayaan di Indonesia. Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan, dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah memiliki tradisi, adat istiadat, dan keunikan yang sangat berbeda-beda. Namun tetap saling terhubung dalam keberagaman. Salah satu contoh kebudayaan yang menarik itu adalah kebudayaan Bali. Bali dikenal dengan budaya yang sangat kental di mana agama Hindu menjadi pusat dari berbagai aspek kehidupan masyarakatnya. Salah satu contoh yang paling terkenal adalah upacara Malasti yang diadakan menjelang Hari Raya Nyepi. Upacara ini melibatkan prosesi membersihkan diri dan lingkungan dari segala kotoran, baik secara fisik maupun spiritual. Di dalam budaya Bali, adat istiadat dan agama Hindu sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Namun, kebudayaan Indonesia tidak hanya terbatas pada Bali saja. Kita juga memiliki kebudayaan di Sumatera seperti adat Minangkabau yang terkenal dengan rumah gadangnya. Di Jawa, kita menemukan budaya keraton dengan seni tari dan gamelan yang mempesona, sementara di Papua kita melihat kebudayaan dengan keanekaragaman ritual dan seni ukir yang menggambarkan kearifan lokal. Nah, kebudayaan-kebudayaan ini mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia, yang termasuk dalam gotong royong, penghormatan terhadap leluhur, serta hubungannya harmonis dengan alam. Semua itu saling berkaitan dan membentuk identitas bangsa Indonesia yang unik. Kemudian untuk segmen kedua, kita akan membahas mengenai nilai-nilai Islam dalam budaya Indonesia. Selain kebudayaan yang sudah dibahas oleh teman saya, di mana Indonesia juga merupakan negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Islam masuk ke Indonesia melalui berbagai jalur, misalnya melalui jalur perdagangan. Dalam perjalanan sejarahnya, Islam tidak hanya berperan dalam aspek keagamaan, tetapi juga memberikan pengaruh besar dalam budaya Indonesia. Nilai-nilai Islam seperti toleransi, kasih sayang, keadilan, dan kesederhanaan sangat terlibat dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Salah satu contohnya yaitu ramah tamah, di mana ramah tamah ini mengacu pada ajaran Islam yang menekankan pentingnya berbagi kasih dan menghargai sesama manusia. Selain itu, dalam seni dan budaya Indonesia, banyak sekali warisan Islam yang masih dilestarikan hingga kini. Contoh yang paling mudah terlihat adalah seni ukir kaligrafi, yang berkembang di masjid-masjid dan bangunan lainnya. Kaligrafi Islam ini bukan hanya sekedar tulisan, tetapi juga mencerminkan spiritualitas dan dalam ajaran agama. Selain itu, nilai-nilai Islam juga tercermin dalam tradisi zakat dan sedekah, yang merupakan bagian penting dari budaya gotong royong di masyarakat Indonesia. Dalam berbagai upacara adat, kita juga sering melihat pengaruh Islam, seperti dalam acara Maulid Nabi, yang merupakan bentuk perayaan kelahiran Nabi Muhammad SAW yang sudah menjadi tradisi di banyak daerah di Indonesia. Keberagaman tradisi ini menunjukkan bahwa Islam dapat diterima dengan baik dalam kerangka budaya Indonesia yang plural.
Nah, selanjutnya untuk segmen yang ketiga, yaitu kasus gesekan antar budaya, agama, dan negara di Indonesia. Keberagaman budaya, agama, dan negara di Indonesia tidak selalu berjalan mulus. Terkadang gesekan antar budaya, agama, dan negara terjadi, baik itu disebabkan oleh perbedaan pandangan atau ketidakpahaman antar kelompok yang berbeda. Salah satu contoh kasus yang cukup mencolok adalah peristiwa 1998 yang terjadi akibat ketegangan politik, ekonomi, dan sosial di Indonesia. Saat itu ketegangan antar kelompok etnis dan agama menjadi sangat tinggi, khususnya antar kelompok etnis Tionghoa dan masyarakat pribumi. Kerusuhan yang terjadi menyebabkan banyaknya korban dan kerusakan yang sangat besar. Dalam hal ini dapat dilihat bagaimana perbedaan identitas budaya dan agama serta ketimpangan sosial ekonomi yang dapat memicu konflik. Selain itu, ada juga masalah yang sering muncul terkait dengan perbedaan tafsir agama dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam isu pembangunan tempat ibadah seperti masjid atau gereja yang kadang memicu ketegangan antara kelompok agama yang berbeda. Dalam beberapa kasus, perbedaan interpretasi terhadap ajaran agama juga dapat menyebabkan konflik di tingkat masyarakat. Namun, meskipun ada gesekan-gesekan tersebut, Indonesia juga dikenal dengan kemampuan untuk merangkul keberagaman melalui semangat Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Toleransi beragama, saling menghormati antar suku, serta semangat kebersamaan menjadi nilai-nilai penting dalam menjaga kerukunan di tengah keberagaman ini. Nah, dalam podcast kali ini kita telah membahas beberapa topik penting. Kita dapat melihat bagaimana kebudayaan Indonesia yang kaya akan tradisi dan adat istiadat, nilai-nilai Islam yang menyatu dalam kehidupan masyarakat, serta tantangan yang muncul akibat gesekan antar budaya, agama, dan negara. Meskipun ada berbagai tantangan, kita bisa belajar dari sejarah panjang bangsa ini tentang bagaimana mengelola keberagaman dengan saling menghargai dan menjunjung tinggi toleransi. Semoga podcast ini dapat memberikan wawasan baru, dan kami berharap apa yang telah kami bahas dan sampaikan dapat bermanfaat dan membuka ruang diskusi lebih lanjut. Terima kasih sudah menyimak dan mendengarkan. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.